Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri lagi. Tapi sekarang Khalid akan bahas tentang aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Le Guru Les. Di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang trigonometri dari awal sampai akhir. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mencari panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku dengan rumus sin demi, kosami, dan tandesa. Tapi, bagaimana kalau segitiganya bukan siku-siku? Apakah bisa kita cari panjang sisi dan besar sudutnya? Di sini Khalid punya segitiga sembarang, yang sudut-sudutnya akan Khalid beri nama A, B, dan C. Kemudian, untuk sisi yang di depan sudut A akan diberi nama A kecil, sisi yang di depan sudut B dengan B kecil, dan yang di depan sudut C akan diberi nama C kecil. Aturan sinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan aturan kosinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah tiga sisi dan satu sudut, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikali cos A. Aturan sinus dan kosinus akan lebih mudah dipahami ketika kita langsung mengerjakan latihan soalnya. Jadi, sekarang kita langsung ke soalnya aja ya. Untuk soal yang pertama, sudah diketahui besar sudut A yaitu 45 derajat dan besar sudut B 60 derajat serta panjang sisi BC yang berada di hadapan sudut A yaitu 4. Kemudian kita diminta menentukan panjang sisi AC yang berhadapan dengan sudut B. Karena unsur yang dipakai adalah dua sudut dan dua sisi yang saling berhadapan, artinya kita akan menggunakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, di mana A adalah 4, sin A adalah sin 45 derajat, B adalah sisi AC, dan sin B adalah sin 60 derajat. Sehingga akan kita dapatkan sisi AC yaitu 4 dikali sin 60 derajat adalah setengah akar 3, per sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Setengahnya bisa dicoret, sehingga kita akan dapatkan 4 akar 3 per akar 2. Kemudian dirasionalkan dengan mengalikannya dengan akar 2 per akar 2, sehingga akan kita dapatkan 4 akar 6 per 2, yang bisa disederhanakan menjadi 2 akar 6. Sehingga panjang AC adalah 2 akar 6. Soal yang kedua, kita diminta mencari panjang X. Pertama, Khalid akan beri nama segitiga ini terlebih dahulu, yaitu A, B, C, dan D. Untuk mencari panjang X, kita tidak bisa hanya menggunakan segitiga ADC saja, tapi kita juga akan memerlukan segitiga ABD dan segitiga yang besar yaitu ABC. Panjang X atau DC bisa kita dapatkan dengan mencari selisih antara panjang BC dan panjang BD. Untuk mencari panjang BC, kita akan menggunakan segitiga ABC. Di sini Khalid gambarkan segitiga ABC, di mana siku-sikunya ada di B dan sudut C 45 derajat, sedangkan sisi AC adalah 3 akar 2. Dari gambar kita tahu bahwa sudut A besarnya adalah 45 derajat. Karena unsur yang akan dipakai adalah dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut A dan sisi BC, serta sudut B dan sisi AC, maka kita akan menggunakan aturan sinus. Khalid ingatkan kembali, aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B, di mana A adalah BC, sin A adalah sin 45 derajat, dan B adalah 3 akar 2, sedangkan sin B adalah sin 90 derajat. Sehingga BC sama dengan 3 akar 2 dikali sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 90 derajat adalah 1.
Akar 2 dikali dengan akar 2 adalah 2 dan bisa kita coret dengan setengah sehingga BC sama dengan 3. Atau teman-teman bisa gunakan sifat segitiga siku-siku sama kaki, di mana jika sisi miringnya adalah 3 akar 2, maka sisi AB dan sisi BC adalah sama yaitu 3. Selanjutnya, untuk mencari panjang BD, kita akan gunakan segitiga ABD. Khalid akan gambarkan segitiga ABD yang siku-sikunya di B dan sudut D adalah 60 derajat. Sedangkan AB adalah 3 karena tadi kita sudah tahu bahwa segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki dengan BC adalah 3, maka AB juga 3. Dan sudut A 30 derajat karena 180 dikurang 90 dan 60 adalah 30. Berdasarkan gambar ini, kita akan mendapatkan nilai BD dengan aturan sinus. Langsung saja, BD per sin 30 derajat sama dengan AB yaitu 3 per sin 60 derajat, sehingga BD sama dengan 3 dikali sin 30 derajat adalah setengah, dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, kemudian akan dirasionalkan dengan mengalihkannya dengan akar 3 per akar 3, sehingga akan kita dapatkan BD sama dengan akar 3. Karena kita sudah mendapatkan nilai BC dan nilai BD, maka kita bisa mendapatkan nilai X yaitu 3 min akar 3. Soal yang ketiga, perhatikan gambar. Di sini terdapat segitiga ABC dengan sudut B 120 derajat, panjang AB adalah A, dan panjang BC adalah 3A. Kemudian kita diminta mencari panjang AC. Karena unsur yang akan kita pakai adalah 3 sisi dan 1 sudut, maka kita akan gunakan aturan kosinus. Khalid ingatkan kembali aturan kosinus yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali dengan cos B. Di mana B adalah panjang AC, A adalah panjang BC yaitu 3A, dan C adalah panjang AB yaitu A, sedangkan cos B adalah cos 120 derajat. Jadi bisa kita tulis di sini AC kuadrat sama dengan 3A dikuadratkan plus A kuadrat min 2 dikali 3A dikali A dikali cos 120 derajat. 3A dikuadratkan adalah 9A kuadrat plus A kuadrat min 2 dikali 3A dikali A adalah 6A kuadrat, sedangkan cos 120 derajat adalah min setengah. Kemudian jika kita operasikan 9A kuadrat plus A kuadrat adalah 10A kuadrat, sedangkan min 6A kuadrat dikali dengan min setengah adalah plus 3A kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar 13A kuadrat atau A akar 13. Soal yang terakhir adalah tentang perjalanan kapal yang berlayar ke arah timur sejauh 30 mil, kemudian melanjutkan perjalanannya dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil. Selanjutnya kita diminta mencari jarak antara posisi akhir kapal terhadap posisi awal kapal saat kapal berangkat. Untuk menjawab soal ini, kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa 0 derajat dimulai dari arah utara, kemudian bergeser searah jarum jam, sehingga arah timur adalah 90 derajat, arah selatan adalah 180 derajat, dan arah barat adalah 270 derajat. Khalid akan coba gambarkan ilustrasinya. Misalkan di sini adalah posisi awal kapal, dan arah utara adalah ke sana. Selanjutnya kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30 derajat. Karena tadi arah utara adalah 0 derajat, maka jika digeser sejauh 30 derajat, artinya kapal akan bergerak ke arah sini dengan jarak 60 mil. Kita bisa mengetahui jarak antara posisi awal kapal dengan posisi akhir kapal dengan menggunakan aturan kosinus.
karena unsur yang akan kita pakai adalah 3 sisi dan 1 sudut. Dan karena tadi besar sudut antara utara dan timur adalah 90 derajat, maka di sini juga 90 derajat. Artinya sudut yang akan kita gunakan adalah total dari 30 dan 90, yaitu 120 derajat. Selanjutnya, jarak antara posisi awal kapal terhadap posisi akhir kapal akan Khalid simbolkan dengan J, sesuai dengan rumus J kuadrat sama dengan 30 mil kuadrat plus 60 mil kuadrat min 2 dikali 30 dikali 60 dikali dengan cos 120 derajat. Sama dengan 900 plus 3600 min 3600 dikali dengan min setengah. 900 plus 3600 adalah 4500. Sedangkan min 3600 dikali dengan min setengah adalah plus 1800. Sehingga J sama dengan akar 6300. Atau bisa kita buat menjadi akar 900 dikali 7. Sehingga J adalah 30 akar 7 mil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Selamat belajar ya. Like dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Follow Instagram Le Guru Les dan pastinya harus subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.